Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita membahas seputar bagaimana hukumnya membayar hutang puasa bagi almarhum. Kesempatan pagi ini saya tidak mengkaji tentang persoalan hukum terlebih dahulu, tapi saya ingin mengkaji sejarah atau literasi kita di pagi ini tentang sejarah. Saya juga mengenalkan beberapa buku. Kemarin buku tanya jawab, sebelumnya juga kita mengenalkan buku tentang salat tarawih karya Prof. Samsul. Ini ada buku bagus, bukunya Dahlan Asy'ari. Jadi Kiai Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ada beberapa kesamaan ya, gurunya dan belajarnya. Kemudian ini juga ada buku pelajaran tentang Kiai Dahlan. Pagi ini saya tertarik mengupas Kiai Dahlan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mengupas produk-produk Muhammadiyah, nah yang mendirikan Muhammadiyah kan Kiai Dahlan. Nah di dalam sejarah di bulan Ramadan ini, pertama tanggal 15 Ramadan itu dalam sejarahnya suraunya Kiai Dahlan itu dibakar. Itu pas Ramadan, tanggal 15 Ramadan Kiai Dahlan punya surau terus dibakar. Saat itu Kiai Dahlan sedang berdakwah keluar, lalu jamaah yang ada kaget karena sedang tarawih, kok kira-kira digeruduk oleh orang. Akhirnya dibakarlah langgarnya Kiai Dahlan. Padahal langgar tersebut baru dibangun beberapa 1 tahun kurang lebih baru dibangun. Terus kan penyelesaian langgar kan sekitar 8 bulan, 9 bulan. Nah, maka pas Ramadan itu dibakar. Akhirnya saya pengen, ini baca dulu nih biar menarik, ada tambahan wawasan keilmuan kita ya luas dari berbagai macam sudut. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini dalam sejarah biografi beliau, kebetulan sekarang tanggal pinten? 23 Februari. Itu wafatnya Kiai Dahlan itu 23. Wah, ini hari Senin kok tanggal 23. Tapi ini bukan haulan ya. Jadi dalam sejarah itu Kiai Dahlan itu wafatnya 23 Februari tahun 2023. Dan usianya relatif muda. 1923. Bukan 23. Kalau Muhammad ini kan berdiri 1912. Jadi pas 1923, mohon maaf. Pasnya 23, jadi 23 Februari 1923. Nah, pas kebetulan sekarang tanggal 23 Februari dan pas Ramadan, tanggal 15 Ramadan itu di dalam sejarah langgar Kiai Dahlan dibakar. Kebetulan saja hari ini tanggal 23 Februari, jadi ini bukan acara haulan Kiai Dahlan. Karena mohon maaf, kalau di dalam fatwa sudah ada. Jadi fatwa tentang haul itu sudah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih kira-kira di tahun 2007. Nah, 2007 sudah ada fatwa pertanyaan tentang bagaimana istilah peringatan kematian hari ketiga 7, 100, 1000 dan 1 tahun. Ya jawabannya kalau menurut pendapat Tarjih yaitu tidak ada atau tidak ada tuntunannya. Jadi dalam tradisi di Muhammadiyah pun tidak ada istilah haulan Kiai Dahlan, haulan Kiai siapa atau haul ulama siapa, tokoh siapa. Tapi kalau di dalam sejarah ini terhitungnya kalau istilah orang haul itu ini kalau nggak salah haul ke 103. Haulnya Kiai Dahlan ke 103. Karena sebagian media ini Bapak sekalian, makanya tadi sekarang temanya ini.
Di sebagian media ada yang menulis pengajian Haul Kiai Dahlan 103. Sehingga di media itu agak dikritik lah, kok menyelenggarakan Haul Kiai Dahlan itu berbeda dengan Kiai Dahlannya sendiri dan dengan fatwa. Nah, baiklah Bapak sekalian, saya tidak bicara haul karena fatwanya juga sudah ada di Muhammadiyah, tidak ada haul. Itu tadi fatwa tahun 2007. Ada buku yang menarik, buku ini sudah saya baca khatam. Ini judulnya ini tentang Dahlan dan Asy'ari. Jadi Dahlan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Satu buku tebal. Karena saya ingin berbicara tentang Dahlannya, maka yang saya kupas Kiai Dahlannya. Secara umum ya, biar kita mengenal juga pendiri Muhammadiyahnya. Kiai Dahlan itu lahirnya di Kauman. Di Kauman tahun 1869, ini di abad ke-20 dan sekarang sudah masuk abad 21. Sehingga ada yang sisi menarik ketika di abad 20 lahir Dahlan yang kemudian membawa ide-ide pembaharuan di Indonesia ini. Yang pada saat itu tanda kutip ya, pemikiran para ulama di masanya belum begitu maju gitu tanda kutipnya. Salah satu yang kontroversi itulah yang meluruskan arah kiblat. Jadi orang itu kadang di dalam beragama apa yang sudah dia yakini, apa yang sudah biasa lakukan itulah yang dianggap benar. Jadi kebenaran itu adalah apa yang biasa dilakukan dan apa yang bisa diyakini tanpa meng-cross check ulang ya antara ilmu lalu kemudian ya menggabungkan ya mengintegrasikan dengan keilmuan-keilmuan yang terkait dengan itu. Dan itu pula lah sebabnya langgarnya Kiai Dahlan dibakar itu. Nanti saya ceritakan sedikit. Tapi saya ingin tadi masuk di abad 20 di Indonesia, di pelopori Kiai Dahlan itu perubahan yang cukup kontroversial adalah tentang arah kiblat. Ini diulang kembali abad 21, bukan eranya Dahlan. Tapi Muhammadiyah modern, Muhammadiyah sekarang di abad 21 juga mengeluarkan satu ijtihad yang tanda kutip ini ya kontroversi, belum bisa diterima semuanya, itu tentang konsep KHGT. Jadi bagaimana mewujudkan kalender Islam global. Tapi kami di Muhammadiyah semuanya berkeyakinan lambat laun insya Allah umat Islam akan bisa menerima dan memahaminya. Sebagaimana Kiai Dahlan pun itu ketika meneruskan arah kiblat karena kan dikolaborasikan dengan diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang lainnya ya ilmu falak. Dan akhirnya kan setelah beberapa tahun kemudian kaum muslimin semuanya bersepakat menerima bahwa letak geografis ya daerah kita ya Jawa, Indonesia secara umum ya, itu juga perlu diluruskan kembali arah kiblat yang tepat. Bukan hanya bicara fikih. Kalau fikih itu kan bicaranya kalau sholat ya wajib menghadap kiblat, selesai. Entah arah kiblatnya benar apa enggak itu tidak dipersoalkan. Pokoknya yakin bian ini. Masjid ini dari dulu ya menghadap kiblat ya ke sini. Padahal belum dibuktikan, belum divalidasi. Nah itu Kiai Dahlan memvalidasi karena beliau setelah belajar ke Mekah itu nanti di Mekah beliau belajarnya sekitar 6 tahun. Jadi beliau selain belajar ilmu-ilmu agama juga belajar ilmu falak. Yang saat itu yang di buku yang saya baca orang yang memiliki kemampuan falak saat itu masih sangat langka. Salah satunya Kiai Dahlan dan ada satu orang lagi, cuman saya lupa namanya. Jadi pada masa itu yang ketika dipanggil tuh Kiai Dahlan oleh Kesultanan ketika punya itu ya, masih langka yang memiliki kemampuan bidang falak itu. Nah kemudian Kiai Dahlan itu ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar. Jadi ayahnya itu Kiai Haji Abu Bakar yang nanti kalau ditelusuri itu jalurnya nanti di jalur ke-9 itu yang nasabnya ke-9 ke atas itu nanti ketemunya dengan Sunan Giri. Dan jika terus naik lagi ke jalur ke-12 nanti ketemu dengan Sunan Gresik dan terus kalau dinaikkan lagi nanti nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ini juga sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ketemunya nanti di Sunan
Gresik itu ya, atau di Sunan Giri, tapi nanti sama-sama nasabnya itu juga tercatat ya dalam silsilah nasab Kiai Haji Mas Ari, Kiai Haji Dahlan itu nanti sampai kepada itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi nasabnya. Tapi yang terpendek nasabnya ayahnya Dahlan itu namanya Kiai Haji Abu Bakar. Kalau ibunya Siti Aminah namanya. Siti Aminah juga anak tokoh ulama pada saat itu. Kemudian dalam perjalanannya Kiai Dahlan itu nikahnya usia 18 tahun. Nah, jadi masih muda, mungkin bapak-bapak nggak ada yang 18 tahun ya. Jadi 18 tahun menikah. Nah, terus setelah menikah istrinya namanya Walidah, atau Siti Walidah itu istrinya. Walaupun nanti dalam sejarah Kiai Dahlan istrinya 4 ya. Jadi Walidah ini istri yang pertama ini. Nah, kayaknya dulu pernah ada bedah buku itu ya. Nah, itu juga tentang Kesultanan Yogyakarta. Nah, itu setelah menikah Kiai Dahlan merantau ke Mekah. Jadi sekitar ya usia 18-19. Jadi setelah menikah itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar ilmu di sana kurang lebih 3 tahun. Lalu di usia 21 itu kembali ke tanah air. Nah, karena bapaknya itu Kiai Haji Abu Bakar yang ngajarlah santri gitu, orang-orang ngaji, lalu melanjutkan ayahnya dan sering ya ngisi-ngisi pengajian atau dakwah. Lalu kemudian ayahnya meninggal dunia dan Kiai Dahlan melanjutkan itu peran utuh ayahnya itu, termasuk Kiai Dahlan ini diangkat menjadi apa kalau istilahnya di keraton itu namanya penghulu. Nah, di penghulu di Keraton Yogyakarta menggantikan ayahnya. Dan sekitar usia 21 tahun itulah mendapatkan gelar kiai. Gitu, ya. Nah, ini yang menarik Bapak sekalian. Kalau di tradisi Muhammadiyah itu sebutan kiai ini jarang gitu ya. Jadi tokoh-tokoh agamanya jarang disebut kiai. Tapi kalau Dahlan itu sejak awal sudah ditulisnya Kiai Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, KHA Dahlan gitu ya. Karena ternyata pemberian nama kiai ini oleh masyarakat itu ya ketika tadi usia 21 tahun telah sering banyak ya dakwah-dakwah dikenal. Dan mungkin pada masa itu memang biasa menyebut kiai ya untuk istilah ustadz. Kalau kekinian di tradisi di Muhammadiyah jarang disebut kiai. Gitu. Yang disebut kiai lagi itu yang populer kalau tokoh Muhammadiyah Pak AR itu Kiai Haji AR Fahrudin itu sebutnya kiai. Tapi kekiniannya kayak Pak Amin Rais, nggak disebut Kiai Amin Rais tapi Prof Amin Rais. Kiai Syafi'i Ma'arif enggak, tapi Profesor Syafi'i Ma'arif. Profesor Haidar Nasir, walaupun juga kadang suka tulis Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir itu istilah kiai ya penyebutan saja ya. Nah, itu awal mula disebut Kiai Dahlan di usia 21 tahun. Nah, kemudian guru-guru Kiai Dahlan banyak. Di dalam tradisi keilmuan, Bapak sekalian, saya pernah mengatakan setiap kita ini harus memiliki guru ya. Jadi guru yang jelas seperti Imam Muslim, gurunya ada 220 ya. Semua para imam nanti kalau dicari itu selalu belajar biografi itu ditulis biografi, nama lengkapnya siapa, keturunannya, lalu guru-gurunya, murid-muridnya, karya-karyanya dan seterusnya ya. Nah, guru-guru Kiai Dahlan juga banyak ya. Di antaranya saya ingin menyebut 3 guru. 3 guru ini yang sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan pendiri NU. Nah, 3 guru yang sama ini namanya Kiai Haji Soleh Darat. Nah, ini mungkin sering dengar ya. Kalau di kawan-kawan NU sudah sangat familiar. Jadi Kiai Haji Soleh Darat Al-Semarangi itu juga gurunya Kiai Dahlan. Kemudian juga Syekh Mahfud Al-Tarmasi dan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, itu
guru yang ada di Mekah itu orang Indonesia yang menetap di sana, salah satunya itu Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Jadi Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan belajar bersama kepada guru tersebut. Sesungguhnya dari segi guru itu sama, banyak kemiripan. Tapi kemudian sekarang istilahnya ajaran Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari sedikit ada beberapa perbedaan-perbedaan. Tentu namanya penangkapan ilmu murid akan berbeda satu dengan yang lainnya, tapi sesungguhnya gurunya sama ya. Jadi ide-idenya ya sama, tapi kemudian aplikasi penerapannya ya mungkin berbeda di dalam konteks di pemahaman dan pengamalannya. Nah, itulah 3 orang guru yang juga ada kesamaan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian yang berikutnya, di antara sekian guru yang ingin saya sampaikan, ada gurunya yang memberikan inspirasi kepada Kiai Dahlan. Jadi kalau kita belajar ya Bapak Ibu sekalian, Bapak belajar agama ini, kalau belajar fikihnya kepada ustadz siapa, umpamanya belajar tafsir kepada siapa, belajar ilmu falaknya kepada siapa, belajar waris. Saya kalau belajar waris atau saya selalu bertanya tentang waris kepada siapa. Nah, itu istilahnya gurunya tentang hal-hal tersebut. Nah, di antara sekian guru, ada guru yang memberikan inspirasi. Di antara sekian guru, ada gurunya yang istilahnya ya tanda kutip ya mempengaruhi pikiran murid. Coba ya, mas-mas mbak-mbak yang masih kuliah. Itu ide guru itu kadang ada yang nempel kepada murid. Nah, dari sekian guru ya yang berpengaruh kepada Kiai Dahlan itu adalah waktu itu ya kan sedang trennya masa pembaharuan. Itu diantaranya Muhammad Abduh. Ada 3 orang guru. Yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Nah, ini salah satunya 3 orang ini yang mempengaruhi Kiai Dahlan ya. Jadi pemikiran-pemikiran pembaharuan. Pembaharuan ini artinya kan begini Pak ya. Ada sesuatu yang baru dari sebelumnya gitu. Kalau sekarang ini istilahnya ada pemahaman yang kolot, yang dulunya begitu, lalu ada konsep yang baru. Kalau dalam kampanye juga kan ada istilahnya melanjutkan atau perubahan, nah gitu. Jadi dalam dunia politik pun begitu. Yang lama itu selalu jargonnya lanjutkan begitu. Dalam beragama pun begitu biasanya. Jadi orang yang sudah memiliki satu pemahaman, ya konsepnya lanjutkan. Apa yang sudah biasa kita lakukan, yaitu yang kita harus pelihara, itu yang kita lanjutkan. Nanti muncullah istilahnya jargon baru. Nah, kalau dalam politik yang biasanya itu perubahan. Itu biasa. Nah, ternyata dalam konsep dakwah agama pun begitu. Ada yang konsepnya istilahnya mempertahankan yang sudah terjadi, tapi ada sesuatu yang merubah. Ini harus berubah. Nah, itulah 3 guru yang saya katakan saja yang menginspirasi pemikiran Kiai Dahlan sehingga terjadi istilah perubahan-perubahan di Indonesia dibawa oleh Kiai Dahlan. Karena saat itu pertama Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini gerakan dakwahnya kan pemurnian akidah. Jadi pemurnian akidah dan keimanan tentang kesyirikan-kesyirikan. Mohon maaf ya, jangan dikira di Arab nggak ada kesyirikan. Jadi di Arab pun ya ada kesyirikan. Pada masa jahiliyah juga banyak kesyirikan. Lalu kemudian setelah ya berjalan jauh sekali, nah lalu ada tokoh yang bernama itu siapa Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dia kemudian istilahnya melakukan pemurnian, kalau bahasa sekarangnya purifikasi. Nah, itu ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab yang itu kemudian dibawa oleh Kiai Dahlan ke Indonesia. Ya, walaupun kadang disebut Wahabi juga ya. Nah, itu. Nah, maksudnya kalau kita membaca sejarah-sejarah awal kan Muhammadiyah selalu menyuarakan TBC itu. TBC itu tahayul, bid'ah, wurafat gitu. Itu kan yang disuarakan dakwah Kiai Dahlan dan ya Muhammadiyah ya. Itu tren awal kan selalu mengatakan menghilangkan TBC.
T-nya tahayul, B-nya bid'ah, C-nya curofat atau khurafat. Itu karena terpengaruh ide Muhammad bin Abdul Wahab itu. Yang mohon maaf ya, harus diakui kultur di Indonesia juga mah kesyirikan, tahayul, bid'ah itu kan masih ada itu ya. Nah, kemudian yang kedua, guru Kiai Dahlan yang mempengaruhi beliau itu adalah Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini punya karya yang populer, Tafsir Al-Manar. Nah, Muhammad Abduh ini adalah ide-ide pikirannya ya tentang pemanfaatan budaya modern dan jalur pendidikan atau modernis. Disinilah sepertinya ya saya melihat Muhammadiyah lebih dominan di sini, disebut dengan ya gerakan modernisnya. Sehingga yang dikembangkan itu tadi pendidikan sekolahnya, pelayanan-pelayanan sosialnya dan seterusnya. Jadi ide-ide ya kemodernisan, perubahan tanda kutip ya, tidak kolot kan sekarang jargon-jargon Muhammadiyah juga akan berkemajuan. Berkemajuan itu adalah lompatan-lompatan jangka panjang ini akan seperti ini, itu luar biasa. Itu ide-ide itu selalu muncul. Ini kalau ditelusuri akar sejarahnya, nah ini sepertinya buah atau tadi pengaruh dari siapa Muhammad Abduh itu. Lalu satu guru lagi yang ketiga itu adalah Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho ini terkenal dengan gerakan dakwahnya Ar-Ruju ilal Quran was Sunnah. Ar-Ruju ilal Quran was Sunnah. Jadi back to Quran and Sunnah. Jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, walaupun nanti orang akan berbeda pendapat makna ya, yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu yang bagaimana itu ya. Tapi di sini menunjukkan bahwa tetap jadi ada kekokohan di dalam ar-ruju ilal Quran wa sunnahnya. Karena kalau kita baca sekarang di dalam Manhaj Tarjih pun itu masih tertulis bahwa rujukannya atau berdalil itu hendaklah menggunakan atau melandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Itu sampai sekarang, jadi jelas di ada ART-nya ada, di manhajnya juga ada. Berarti ini kira-kira nih ide dari Muhammad Rashid Ridho yang dulu punya jargon yaitu kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, ini sejarah-sejarah singkat ya yang saya anggap pokok-pokok, saya juga belajar lagi membaca dan berbagi ilmu. Ide dakwah yang fenomenal ini tadi tentang pelurusan arah kiblat. Saya ingin juga sedikit masuk bahwa orang berdakwah itu ya, bukti ciri dakwahnya itu ada hasilnya, ada karyanya. Jadi mohon maaf, seorang tokoh, seorang ulama, ketika beliau wafat itu biasanya meninggalkan karya. Nah kalau dalam pepatah kan, kalau apa itu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati. Harimau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gading. Nah, kalau manusia mati meninggalkan orang meninggalkan hutang ya. Jadi kalau tokoh meninggal itu meninggalkan karya. Itu bisa dicek kalau kita baca profil-profil atau biografi para ulama, biasanya ada karya-karyanya. Karya itu macam-macam. Ada yang berupa buku-buku atau kitab-kitab, itu juga karya. Nah yang menarik, mohon maaf ya, Kiai Dahlan ini jarang punya buku. Saya cari buku karya-karya Dahlan ini kok sulit sekali gitu. Tapi kalau karyanya Kiai Hasyim Asy'ari itu ada. Di beberapa kitab beliau menulis. Jadi mungkin beliau senang menulis. Kan orang itu beda-beda ya karakternya. Ada kayak misalkan ya penceramah, ya ustadz atau tokoh itu, ada yang senang ceramah saja. Waktunya habis ceramah tapi enggak menulis. Tapi ada yang senang menulis saja. Jadi manusia lebih produktif daripada lisan dakwahnya. Nah kira-kira ya mudah-mudahan saya ya tidak salah. Jadi karya-karya Kiai Dahlan itu kok sedikit gitu buku-bukunya itu.
Tapi yang ditemukan adalah karya-karya atau dakwahnya dakwah yang bilhal itu. Dakwah yang bilhal itu kemudian yang mengakar, melahirkan karya, adanya sekolah sampai sekarang ribuan sekolah milik Muhammadiyah, adanya rumah sakit, adanya panti asuhan. Itu kan dari ide-ide dakwah Keidalan. Yang itu memang diajarkan, itu semuanya inspirasinya dari Quran dan As-Sunnah. Jadi ar-ruju ilal Quran wa Sunnah itu, nah dijabarkan di dalam tadi, amal, aplikasi. Ya. Maka Bapak Ibu ya, kalau punya anak nih, mohon maaf ya, kita nggak boleh menjudge anak itu kamu bodoh. Contoh nih, si A, kesukaan dia itu menggambar. Bapak punya anak, punya cucu, si A ini senangnya menggambar. Kalau si B, ini dia pinter matematika. Jangan bilang kepada si A, itu kamu bodoh, nggak bisa ngitung. Jangan. Dia itu pinter, tapi pinter di dalam menggambar. Yang satu juga pinter, tapi dia pinternya dalam matematika. Yang satu juga pinter, tapi dia pinternya dalam yang lain. Jadi ukuran pintar itu jangan pintar menurut kita, menurut orang tua itu. Orang tua merasa yang bagus tuh kalau hafalan Qur'annya paling banyak. Akhirnya mengatakan, wah anak saya yang paling pintar si A karena dia itu hafal Qur'an. Si B nggak hafal berarti dia bodoh. Tidak boleh. Karena setiap anak memiliki kemampuan masing-masing dan dia harus expert ya, dia harus pintar juga di bidangnya masing-masing, nggak bisa disamakan. Jadi kalau istilahnya nanti ya, kok Keidalan mana karyanya? Kok nggak ketemu? Berarti dia bukan tokoh, bukan ulama. Nah itu cara memahami karya itu tidak harus berbentuk tulisan-tulisan, tapi dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Ya. Oh ini masjid ini dulu yang bangun beliau, oh ini yang berperan membangun sekolah beliau, dan seterusnya. Mungkin beliaunya nggak punya buku, ya, tapi beliau juga menghasilkan karya. Nah, itu karya itu ya seperti itu. Jadi, nah di antara ide Dahlan yang fenomenal tadi adalah tentang meluruskan arah kiblat. Sedikit saya cerita tentang sejarah fenomena arah kiblat itu yang mungkin bisa digambarkan dalam film apa itu? Sang Pencerah itu ya. Tapi ide dasarnya begini. Setelah Kiai Dahlan belajar ke Mekah itu ya. Nah, makanya ini wah banyak inspirasi. Orang itu Bapak Ibu ya, belajar itu jangan merasa pinter apa yang kita dapat. Tapi kalau kita keluar, ya, keluar itu mungkin ketemu dengan guru yang lain, banyak referensi yang lain, itu kan akan menjadi luas. Tapi kalau keidalan mungkin di Jogja saja, ya pemahamannya yang ada yang lokal itu. Tapi ketika melompat jauh, ada pemahaman yang berbeda. Kiai Dahlan ke Mekahnya 2 kali dalam sejarah. Jadi untuk berangkat haji dan sekaligus belajar ilmu. Karena biasanya orang dulu mungkin belum ada visa ya. Jadi sekali berangkat itu bisa berlama-lama. Kalau sekarang nggak bisa. Orang berangkat haji itu visanya dibatasi. Cuman sebulan, 2 bulan, paling lama umpamanya 4 bulan. Nah, itu nggak boleh. Harus kembali atau memperbaharui itu. Dan dulu ulama-ulama dulu ya bisa 3 tahun dan lebih gitu. Nah setelah pulang ke Jogja lagi, beliau berpikir ya. Jadi orang istilahnya mohon maaf orang punya ke pengetahuan atau ilmu itu kadang kan anu ya, ini kok begini ya, kok begini ya. Padahal yang saya dapati kok begini, nah kira-kira begitu. Nah, khususnya Kiai Dahlan mencermati masjid. Masjid yang ada di Yogyakarta khususnya dan secara umum di Jawa karena Kiai Dahlan sering keliling, eh, orang membuat masjid itu tanda kutip ya masih asal-asalan gitu. Sehingga dalam buku yang saya baca ini tentang fenomena arah kiblat itu ada yang masjid itu mengikuti jalan itu loh. Jadi ganggang ini pasnya di sini ada 4 lokasi kosong, di situ dibuatkan masjid. Mungkin ada yang muter, ada yang apa dan seterusnya langsung di situ buatkan masjid. Wangunnya, jadi tata ruangnya itu sepertinya mengikuti jalannya seperti apa. Nah, di situ kira-kira pas. Tapi tidak memikirkan apakah sudah benar-benar menghadap kiblat padahal beliau seorang yang memiliki kemampuan dalam ilmu falak mengukur arah kiblat. Itu rata masjid-masjid yang ada di Jogja dan secara umum di Jawa itu kurang tepat menurut keyakinan Dahlan ilmu yang ia miliki. Nah, tapi untuk merubah frontal itu nggak bisa.
Maka perubahannya itu dari diri sendiri dulu, karena Kiai Dahlan punya surau atau langgar itu, maka beliau awali dari suraunya itu, idenya dilemparkan dulu ke tokoh-tokoh setempat, ke keluarganya. Akhirnya di suraunya itu dibongkar, lalu ditata ulang, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Jadi satu-satunya surau atau tempat ibadah pertama kali yang persis sesuai dengan ukuran itu arah kiblat adalah suraunya Kiai Dahlan. Nah, Kiai Dahlan untuk melebarkan idenya itu mengundang tokoh-tokoh, ada sekitar 17 tokoh ulama dari Jogja dan luar Jogja untuk ini menuangkan idenya. Kalau kita itu istilahnya ya seminar lah gitu, mendiskusikan idenya. Ya itu sampai larut malam diskusinya, sampai menjelang fajar itu. Ya tentu namanya diskusi ya ada pro dan kontra, tapi tetap berjalan baik ya. Kira-kira ide Dahlan tidak diterima, tapi Kiai Dahlan ya tidak masalah. Rupa-rupanya dari ide Kiai Dahlan itu ada muridnya yang ikut ngaji dengan Kiai Dahlan. Maka masjid keraton itu, masjid apa itu? Masjid Gede Kauman itu, keraton, itu kan sapnya itu dirubah oleh muridnya, bukan oleh Kiai Dahlan. Setelah muridnya eh, mengikuti ya sebenarnya pengajian gurunya Kiai Dahlan itu dan meyakini benar dirubah, maka terjadilah geger itu. Jadi dibikin sap tiga sap itu ditulisi apa di garis ya, dicat semacam gitu. Hanya terjadi pro kontra sampai beberapa waktu itu sholatnya itu beda-beda Pak. Ada yang mempertahankan sapnya, umpamanya seperti ini, tapi ada yang enggak, yang benar ya, yang seperti ini ajaran Kiai Dahlan itu. Jadi lucu dalam sholat itu ada yang tetap dengan sap yang lama, cara lama, tapi ada yang dengan cara yang baru. Sampai geger itulah kemudian ya singkat cerita terus eh, dipanggil Kiai Dahlan oleh pihak keraton atas usulannya seseorang yang istilahnya melaporkan, sehingga akhirnya Kiai Dahlan ini dicopot dari jabatan tadi penghulunya ya, dari jabatan di keraton itu dicopot karena tadi dianggap meresahkan gitu ya. Dianggap meresahkan konteksnya saat itu. Nah, itulah contoh perjuangan biasanya akan selalu ada ya risiko-risiko itu. Tapi Kiai Dahlan sudah siap walaupun dilepas dari jabatannya, karena beliau juga seorang pedagang sehingga mata pencahariannya ya pedagang itu dan terus apa namanya melakukan dakwah. Yang terakhir ini buku ini bagus. Ini buku judulnya 7 Falsafah. 7 Falsafah dan 17 Tafsir. Ini ajaran Kiai Dahlan. Ini ditulisnya oleh Kiai Hajid. Saya juga sudah menghatamkan buku ini di Jamaah Suronatan. Jadi ini kan ada 7 falsafah dan 17 ayat. Berarti ya pertemuan, setiap pertemuan itu satu falsafah. Jadi kan 7 pertemuan tuh. Karena ada 17 ayat berarti 17 kali pertemuan. Jadi satu pertemuan itu satu ayat, karena di sini tema-tema yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Kiai Dahlan kepada murid-muridnya. Dan umumnya cara belajar Kiai Dahlan, satu ayat diajarkan, dipahami, amalkan. Sebelum diamalkan, Kiai Dahlan belum menambah lagi. Nah, ini salah satu karyanya. Tapi ini bukan karyanya Kiai Dahlan, tapi muridnya yang menulis gitu. Tapi itulah yang diajarkan oleh gurunya. Walaupun tadi secara tulisan mungkin karyanya Kiai Dahlan yang mungkin tadi kalaupun ada saya belum mendapatkan yang langsung ke karyanya, bukunya seperti apa dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, kajian kita pada kesempatan kali ini literasi tentang sejarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.